Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur kita bertemu lagi di dalam renungan persekutuan doa Kamis. Kita akan merenungkan kembali renungan doa Kamis ini. Tetapi sebelumnya, mari kita tundukkan kepala kita berdoa meminta hikmat Tuhan agar Tuhan senantiasa menyertai kita, memberikan kita pengertian dan pemahaman dan juga biarlah Roh Kudus menuntun setiap kita untuk melakukan apa yang firman Tuhan pada hari ini katakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih dan rahmat-Mu yang luar biasa pada setiap kami. Dan pada kesempatan yang indah ini kami akan mendengarkan dan merenungkan kembali firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai kami, memberikan kami hikmat dan juga pengertian yang luar biasa daripada Engkau saja, agar kami bisa memahami firman-Mu dan melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan kembali satu tema, yaitu bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Di dalam Kolose 1 ayat 10 dikatakan seperti ini. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah kisah dua seorang Kristen yang berada di penampungan atau pengungsi, yaitu bernama Ned dan Ted gitu ya. Nah, Ned ini adalah orang yang belajar doktrin dan Alkitab secara teratur. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di lingkungan penampungan atau pengungsi tersebut, dia kurang memberi waktu dan kehadirannya tidak memberi dampak, dan kehidupannya ini hanya berfokus pada diri sendiri serta kurang peduli di lingkungan sekitar. Sedangkan Ted dapat dikatakan kurang mempelajari doktrin-doktrin Kristen, namun kehidupannya, kehadirannya, dan gaya hidupnya itu menjadi terang dan berdampak bagi orang-orang yang ada di penampungan. Jadi pertanyaan bagi setiap kita, siapakah yang benar-benar mengenal Allah dengan baik? Jelas di sini dikatakan si Ted. Karena dia bukan sekedar fokus dalam pengetahuan dan doktrin, ya, tetapi dia mempraktekkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Pada kisah di atas dapat memperoleh pengetahuan bahwa orang yang berkenan di hadapan Tuhan akan terlihat berbeda dari yang lain. Sebab orang yang berkenan di hadapannya menjadi orang yang mengalami pertumbuhan dan menghasilkan buah. Dan buah yang dihasilkannya itu menjadi berkat bagi sesamanya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, satu pengenalan pribadi akan Tuhan melalui perkenannya merupakan cara agar setiap kita dapat bertumbuh dengan lebih lagi dalam kehidupan pribadi kita bersama Tuhan. Dan buah dari hasil pertumbuhan itu bisa dinikmati oleh orang-orang sekitar kita. Dengan demikian, kita memberi yang terbaik dari hidup kita bagi Tuhan dan bagi sesama. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, harus kita sadari bahwa pengetahuan yang benar adalah ketika kita menghidupkan firman-Nya
dalam hidup kita. Sampai orang melihat kita dan mereka melihat ada Kristus di dalam diri kita. Walaupun kita menghafal seluruh isi Alkitab sekalipun, namun tidak melakukannya dalam kehidupan kita, maka tidak dapat dikatakan bahwa kita ini bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seseorang tidak dapat menerbangkan sebuah pesawat hanya dia bermodalkan membaca dari buku saja. Tetapi seorang tersebut harus belajar dengan melakukannya, mempraktikkannya apa yang dia baca. Begitu juga dengan pengetahuan yang benar tentang Allah. Bukan hanya bermodalkan membaca Alkitab saja, tetapi juga kita tunduk dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Pengetahuan kita merupakan pengetahuan yang benar jika kita menunjukkan dalam cara hidup kita, sehingga hidup kita layak di hadapan Allah serta berkenan kepada Allah dalam segala aspek, dalam segala hal. Semakin banyak kita berbuah dalam pekerjaan-pekerjaan baik, maka semakin banyak pula kita akan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi setiap kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.